Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Sukacita besar bisa melayani saudara di pagi hari ini. Saudara yang tidak keberatan, yuk bersama-sama kita tuliskan di live chat. Tuhan Yesus kita dahsyat. Dalam doa pagi bicara cerita cinta. Bersama saya Pastor Din Justin. Saya sangat senang bisa bersyukur kembali sapa saudara di pagi hari ini dalam perjalanan hidup iman percaya. Anda yang baru mengikuti ibadah ini, saya ucapkan selamat datang, saudara. Senang bisa melayani saudara di pagi hari ini. Saudara, aku mau katakan seperti ini. Ada masa ketika iman kita terasa kuat, kita berdoa dengan penuh keyakinan. Betul apa betul? Ketika kita mengalami hal-hal yang berat, kita percaya bahwa Tuhan sedang bekerja. Tapi ada juga masa ketika keadaan-keadaan kita rasanya tidak sama seperti biasanya, doa seperti ini pun sangat-sangat susah dinaikkan, saudara. Ya. Kita memiliki harapan, kita sampaikan kepada Tuhan, tapi keadaan seakan-akan masih belum saja berubah. Bahkan kadang situasi terasa semakin hari semakin sulit. Kemarin kita sudah belajar tentang hal itu. Pada saat seperti itu, bahkan banyak orang mulai bertanya dalam hati, benar enggak ya apa yang saya doakan, apa yang saya naikkan itu Tuhan benar-benar mendengar? Apakah Tuhan masih mengingat janjinya? Dan hari ini, firman Tuhan hari ini yang kita akan pelajari bersama. Ini mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah melupakan janjinya sendiri. Tuhan mungkin tidak bekerja menurut waktu manusia, benar sekali. Tapi Ia selalu setia kepada rencana Tuhan. Sebab itu sebelum kita lanjut dalam pujian penyembahan pada hari ini, saya ajak semua kita untuk membaca Amsal pasal yang ke-17, saudara. Kenapa pasal 17? Sebab biar kita belajar setiap hari kita dipenuhi dengan hikmat kebijaksanaan. Amsal pasal yang ke-17, dan ini hanya akan menjadi sebuah bacaan biasa kalau kita tidak mempraktekannya, saudara. Amsal 17 ayatnya yang ke-9. Saya hanya akan membacakan satu ayat saja, namun sama-sama saudara yang mungkin memiliki kesempatan lebih banyak, saya ajak saudara untuk membaca Amsal pasal 17, kemudian ada daily chapter di Keluaran yang kita akan baca nanti. Amsal 17 ayat yang ke-9. 2, 3, ya siapa menutupi pelanggaran, mengejar kasih. Tetapi siapa membangkit-bangkit perkara, menceraikan sahabat yang karib. Saya ulangi, saudara. Siapa menutupi pelanggaran, artinya dia mengejar yang namanya kasih. Tetapi siapa yang membangkit-bangkit perkara, menceraikan sahabat yang karib. Mari kita satu hati, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur kalau sepanjang hari Engkau siapkan bagi kami nafas. Rahmat Tuhan selalu baru. Rahmat-Mu selalu baru setiap hari, Tuhan. Tidak ada alasan kalau kami tidak datang dengan penuh dengan ucapan syukur. Biarlah hidup kami makin hari diperbaharui. Makin hari kami mau disempurnakan. Kami mau dikuduskan selalu, Tuhan. Tuntun kami ke dalam satu perjalanan iman rohani. Karena sejatinya setiap ciptaan harus kembali kepada penciptanya. Kami sadar benar bahwa kami bukan berasal dari dunia ini. Kami berasal daripada Engkau. Oleh karena itu, kami mau berbalik kepada Engkau. Kasih kami kekuatan selalu. Kasih kami pengetahuan-Mu, sehingga kami dapat bedakan yang baik dan yang buruk.
Kami akan menaikkan puji-pujian, penyembahan hari ini. Biarlah semua kami dapat dikenyangkan, dapat dipuaskan oleh Roh. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur bersama-sama dengan umat Tuhan. Kita katakan amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kuduslah Tuhan, dan ku agungkan mulia, mulia bagimu Tuhan. Kau kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung dan mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung dan mulia, mulia bagimu Tuhan. Oh, kau kudus, kau mulia, ku sembah kudus, ku sembah kau Tuhan. Kau Allah, Kau yang kunaikan, ku sembah kau Tuhan. Yesus, Kau Allah kami, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, kan ku sanjung dan mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung dan mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus,
sanjung dan mulia, mulia bagimu Tuhan. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Taruh kami hati dan telinga seorang murid, biar firman yang tegur kami, menyatakan kesalahan kami, mendidik kami untuk hidup dalam kebenaran. Segala tulisan diilhamkan oleh Allah, bermanfaat untuk mengajar kami, biar hidup kami makin hari dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Bersama-sama dengan umat Tuhan kita katakan amin. Uji nama Tuhan. Shalom. Haleluya. Saya ucapkan terima kasih untuk semua konsistensi saudara ya, dalam mengikuti ibadah pagi Bicara Cerita Cinta bersama saya, Pastor Dean Justin. Apa kabar saudara? Saudara yang tidak keberatan, yuk bersama-sama dengan saya kita tuliskan di live chat, Tuhan Yesus kita dahsyat. Tuhan Yesus kita dahsyat. Di pasal sebelumnya kita melihat bahwa ketaatan Musa kepada Tuhan justru buat keadaan bangsa Israel itu makin hari makin berat. Ya, Firaun menolak mereka, saudara. Menolak permintaan dari Musa. Ya, makanya beban kerja bangsa Israel makin hari diperberat. Bangsa Israel ada pada satu titik, yaitu putus asa. Putus asa adalah hal yang wajar, hal yang normal. Karena saat itu Musa sendiri datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, mengapa engkau biarkan umat ini menderita? Setuju dengan saya, pemimpinnya juga putus asa. Ini adalah pergumulan yang sangat manusiawi. Di pasal yang ke-6, Tuhan mulai jawab Musa, dan jawaban dari Tuhan sangat kuat. Ya. Ini luar biasa, saudara. Apa yang Tuhan katakan kepada Musa? Sekarang engkau akan lihat apa yang akan kulakukan. Makanya saya kasih tema firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan tidak pernah lupa dengan janjinya. Keluaran ayatnya ke-5 sampai ke-6, ya, khususnya di pasal yang ke-6 ini. Keluaran 6 ayatnya yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Saudara bisa buka, tapi saya mau coba baca beberapa yang inti saja, saudara. Aku telah mendengar keluh kesah orang Israel. Ya. Jadi Allah Bapa saat itu mendengar keluh kesah mereka. Aku ingat kepada perjanjianku. Di tengah-tengah penderitaan bangsa Israel, Tuhan menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Dia berkata bahwa ia mendengar keluh kesah dari umatnya. Ini berarti Tuhan tidak pernah tutup telinga, saudara. Terhadap doa dan pergumulan umatnya, kadang-kadang seperti ini, saudara, yang terjadi. Manusia itu merasa bahwa Tuhan itu diam dan tidak melakukan apa-apa saja. Tapi sebenarnya Tuhan sedang bekerja menurut waktu dan rencananya. Dalam pasal ini Tuhan juga berkata bahwa ia mengingat. Katakan bersama saya, mengingat. Mengingat apa Bapak Ibu? Mengingat perjanjiannya. Nah, perjanjian ini pernah dikatakan kepada Tuhan, janjinya diberikan kepada Abraham, kepada Ishak dan Yakub. Artinya rencana Tuhan bagi bangsa Israel sudah ditetapkan jauh sebelum mereka berada di Mesir. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak bekerja secara spontan, saudara. Ia adalah Tuhan yang setia dan adil kepada janjinya. Ketika Tuhan berkata sesuatu, ia tidak akan pernah melupakannya. Itu beda dengan manusia, saudara. Kalau manusia bisa lupa. Ya.
Mungkin keadaan berubah, tapi Tuhan tidak pernah menyangkali dirinya, sifatnya yaitu setia. Nah, tahun pemulihan juga mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah lupa kepada hidup kita. Apa saja yang Tuhan janjikan pada waktu Tuhan akan digenapi oleh Tuhan. Yang percaya, kita kasih tepuk tangan yang terbaik. Saudara bisa tepuk tangan di live chat. Ada 3 prinsip rohani yang bicara cerita cinta. Yang pertama, Tuhan mendengar seruan umatnya. Maka ayat yang kelima, aku telah mendengar keluh kesah orang Israel. Tuhan berkata begini, aku mendengar keluh kesah. Ya, berarti dia mendengar penderitaan umatnya. Ini menunjukkan bahwa tidak ada doa yang sia-sia. Sekalipun jawaban doa, ya, ada ya, ada tidak, dan tunggu. Kadang kita merasa doa kita tidak dijawab. Namun firman Tuhan menegaskan bahwa Tuhan mendengar setiap seruan hati umatnya. Doa mungkin tidak langsung mengubah keadaan kita hari ini, tapi percaya doa-doa kita selalu didengar oleh Tuhan. Tapi eksekusinya yang kita harus sabar, saudara. Sabar dalam segala keadaan kita harus sabar, saudara. Yang kedua, Tuhan mengingat janjinya. Tuhan mengingat janjinya. Ya, janji dari manusia pasti bukan janji yang sama seperti Tuhan yang buat. Dan di pasal ini Tuhan ingat janji yang pernah Ia buat dengan Abraham, nenek moyang Musa. Dan ini mengajarkan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia. Kalau manusia bisa lupa, manusia bisa berubah, ya. Tuhan bukan manusia yang seperti demikian. Dia tidak bisa mengingkari sifatnya. Apa yang Ia janjikan kepada umatnya, Dia akan genapi pada waktunya. Makanya saya kasih poin yang ketiga, Tuhan bekerja menurut waktunya. Waktu kita berbeda dengan waktu Tuhan. Kalau waktu Tuhan mengatakan akan tiba ketika kuasanya dinyatakan, maka kita tidak bisa memaksa Tuhan untuk masuk terhadap waktu kita. 1000 hari bagi kita, 1 hari bagi Tuhan. Kadang-kadang manusia ingin jawaban yang instan, yang cepat, saudara. Tapi ingat, Tuhan bekerja menurut waktu dan caranya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Makanya ada lagu, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ketika waktu Tuhan tiba, yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Tuhan. Maka jangan berhenti, ya, dalam kondisi hatimu saat ini. Anda berhenti percaya. Tetap percaya, saudara. Still believe God is in control. Percaya bahwa Tuhan mendengar doa kita, Dia akan jawab tepat pada waktu, dan Dia pegang kendali hidup kita. Mari bersama-sama kita tuliskan di live chat, Tuhan pegang kendali atas hidupku. Kemudian saudara yang dewasa rohani, saudara akan tetap pegang janji Tuhan. Jangan saudara menyerah dalam proses kehidupan. Janji Tuhan sekali lagi pasti digenapi. Amin firman Tuhan. Saya tidak bisa membayangkan hari ini saudara, ketika saudara meletakkan iman kepercayaan Anda di waktu Tuhan. Ya, kita tidak hanya sedang tunggu jawaban, tapi makin hari kita makin kuat. Ajar kami untuk tetap percaya bahwa Engkau setia kepada janji Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Saya serahkan 2 menit ini untuk saudara bisa menaikkan doa-doa saudara.
Kemudian saya akan menutup dalam doa. Dengar seruan umat-Mu ini, Tuhan. Kami bersyukur, Bapa. Tuhan yang setia, makasih karena Engkau tidak pernah melupakan umat-Mu. Hari ini kami serahkan setiap pergumulan kami kepadamu. Jika kami sedang tunggu jawaban, beri kami iman untuk tetap percaya. Biarlah janji-Mu jadi kekuatan bagi hidup kami. Mari umat Tuhan, kita angkat kedua tangan kita akan terima berkat. Arahkan hatimu, fokusmu kepada Tuhan. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus yang menyertai umat-Mu mulai hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan hadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkati untuk jadi berkat. Selamatkan jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami katakan sekali kita percaya Yesus, tetap Yesus yang percaya dan sudah menerima berkat Tuhan. Sama-sama dengan kita katakan amin. Amin, amin, amin. Selamat beraktivitas, saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa besok pagi. Shalom. I want y'all to help us. Come on, rise to your feet. I've got evidence. Say it. I've got it. I've got confidence. I'm a conqueror. I know that I win. I know who I am. God wrote it in His plan. For me. Yeah, yeah. My name is Victory. Say it. I think y'all got it all over the building. Everybody just raise it up and say, oh. My name is Victory. Can you clap your hands all over the building? Oh, God gave me authority to conquer the